pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul. Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua edisi Kamis 5 Februari 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Frankie Wohel. Awali berita pertama, hari ulang tahun HUT Pekabaran Injil ke-171 di Tanah Papua diperingati secara meriah di Kabupaten Bovendigul. Perayaan yang mengusung tema pertobatan dan mendatangkan keselamatan ini dihadiri ribuan umat Kristen dari berbagai jemaat Gereja Kristen Injili GKI di Bovendigul. Hari ulang tahun Pekabaran Injil ke-171 di Tanah Papua diperingati secara meriah di Kabupaten Bovendigul. Perayaan yang mengusung tema pertobatan dan mendatangkan keselamatan ini dihadiri ribuan umat Kristen dari berbagai jemaat Gereja Kristen Injili atau GKI di Bovendigul. Perayaan Pekabaran Injil di Tanah Papua khususnya di Bovendigul dipimpin oleh Pendeta Mirila C. Manusama. Dalam khotbahnya, ia menegaskan pentingnya momen pekabaran Injil bagi kehidupan masyarakat Papua. Menurutnya, pekabaran Injil telah membawa perubahan besar dalam kehidupan umat dan menjadi dasar pembentukan nilai-nilai iman serta kebersamaan. Sehingga tugas kita adalah terus menyebarkan Injil kepada sesama. Tanah ini sudah diterangi oleh Injil. Tanah ini tidak ada lagi dalam kegelapan, tapi telah diterangi oleh Injil. Karena itu setiap orang yang hidup di tanah ini harus menjadi agen pemberita Injil. Dalam hidup keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Ibadah perayaan ini semakin hikmat dengan penampilan paduan suara dan vokal grup dari masing-masing jemaat GKI. Nuansa inkulturasi budaya pun sangat terasa di mana berbagai suku yang ada di Bovendigul turut menampilkan tarian adat, musik tradisional serta busana khas daerah yang memperkaya makna perayaan tersebut. Selain ibadah dan puji-pujian, kegiatan ini juga diisi dengan doa bersama dan ungkapan syukur dari berbagai suku dan gereja di Bovendigul. Peringatan HUT Pekabaran Injil ke-171 di Bovendigul diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat iman umat Kristen di Tanah Papua sekaligus mendorong jemaat untuk terus menjadi terang dan berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Agustina Yuniarsi, RRI Bovendigul terus mengudara untuk Indonesia. Masih berita serupa saudara, Badan Pekerja Klasis Merauke Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi merayakan HUT Pekabaran Injil ke-171 di Tanah Papua dalam ibadah syukur. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Basis GKI Merauke, Penatua August Nirahua menyampaikan rasa syukur atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah terlaksana. Persiapan perayaan tahun ini difokuskan pada pembinaan iman generasi muda, khususnya anak-anak sekolah minggu. Menurutnya, kegiatan khusus pembinaan dan pelatihan konseling praktis bagi anak-anak sekolah minggu sebagai wujud pekabaran Injil kepada generasi muda. Kegiatan pembinaan berlangsung selama 2 hari dipusatkan di Jemaat GKI Diaspora SP3 Tanah Miring yang diikuti 50 peserta. Sementara, pelatihan menghadirkan salah satu konselor dari Sinode GKI Tanah Papua, Pendeta Neling Cewanma, dan materi yang diberikan menekankan penanaman nilai iman, rasa syukur, serta pengenalan kasih Tuhan sejak usia dini. Yang khusus dalam pembinaan guru-guru sekolah minggu, yaitu mereka ada dilakukan pembinaan dan pelatihan konseling praktis bagi anak-anak sekolah minggu. Ini kami lakukan sebagai wujud pekabaran Injil terhadap generasi muda, terutama anak-anak GKI.
Melalui perayaan Pekabaran Injil ke-171 tahun ini, GKI Merauke berharap terbangun persekutuan dan kedamaian di tengah jemaat maupun masyarakat luas. Gereja juga menyatakan komitmen untuk terus mendukung program pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi Papua Selatan. Sementara, ibadah syukur yang digelar menjadi momentum refleksi iman bagi umat Kristiani di tanah Papua. Perayaan Pekabaran Injil di tanah Papua mencerminkan dinamika kehidupan bergereja yang terus berjalan seiring kehidupan masyarakat. Pendeta GKI Eungalion George Pelasula menyampaikan pertobatan memiliki makna luas bagi umat. Pertobatan bukan hanya berlangsung pada struktur pemerintahan gereja, namun juga berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ia menjelaskan, pertobatan menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Kristiani sehari-hari. Nilai-nilai iman diharapkan tidak hanya dirayakan dalam ibadah, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Pekabaran Injil di tanah ini mengambil tema pertobatan mendatangkan keselamatan. Karena itu pertobatan itu bukan hanya berlangsung pada struktur-struktur yang ada pada pemerintahan gereja, tapi juga berlangsung di dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat di tengah-tengah Papua Selatan. Melalui peringatan Pekabaran Injil, gereja berharap umat Kristiani terus mengalami pertobatan yang mendatangkan keselamatan. Penerimaan terhadap Yesus Kristus menjadi dasar iman di atas tanah Papua. Pendeta George Pelasula menegaskan, Pekabaran Injil membawa pesan rohani sekaligus nilai kehidupan dan Pekabaran Injil memiliki peran penting bagi perjalanan iman dan peradaban manusia di tanah Papua. Jessica Ardana melaporkan. Ratusan calon jemaah haji Kota Jayapura disuntik vaksin meningitis sebagai bentuk persiapan menjelang pelaksanaan ibadah haji. Sebanyak 236 calon jemaah haji asal Kota Jayapura mengikuti kegiatan pemberian vaksin meningitis yang dilaksanakan secara terpusat di kawasan asrama haji Kota Jayapura. Kegiatan vaksin tersebut berlangsung pada Rabu kemarin sebagai bagian dari rangkaian persiapan keberangkatan jamaah haji menuju Tanah Suci Mekah. Pelaksanaan vaksin ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Jayapura bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat dan sejumlah fasilitas layanan kesehatan. Proses pemberian vaksin berjalan dengan tertib dan tetap memperhatikan prosedur medis serta pengaturan antrian bagi seluruh calon jamaah haji. Kepala Seksi Bina Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Jayapura, Kori Alolayuk, mengatakan bahwa vaksin meningitis merupakan persyaratan wajib bagi jamaah haji. Pemberian vaksin ini bertujuan untuk melindungi jamaah dari resiko penyakit menular selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Vaksin meningitis satu kali aja, iya satu kali aja. Terus yang vaksin sebenarnya yang diwajibkan itu vaksin itu ada 3, vaksin meningitis, vaksin polio dan vaksin flu bio. Itu semua, tapi yang 2 vaksin itu sudah dilaksanakan di puskesmas pada hari Kamis dan Jumat di masing-masing distrik masing-masing, puskesmas masing-masing. Di saat-saat melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi, takutnya kan ada virus dan memang vaksin meningitis itu sudah wajib diterima oleh setiap jamaah haji yang mau masuk ke Saudi Arabia. Menurut Kori, pelaksanaan vaksin di Kota Jayapura melibatkan 5 puskesmas yang telah ditunjuk secara resmi. Keterlibatan beberapa puskesmas diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan serta memastikan seluruh jamaah mendapatkan vaksin sesuai jadwal. Salah satu jamaah haji asal Kota Jayapura, Umar Melo, mengaku telah siap secara fisik dan mental untuk menjalankan ibadah haji. Ia merasa bersyukur dapat mengikuti seluruh tahapan persiapan termasuk vaksin yang dijadwalkan oleh pemerintah. Untuk jemaah nanti ini 2006 persiapan sudah sekitar 85%. Ya, untuk diri saya sendiri kami sudah siap. Mengenai perlengkapan kami juga sudah siap. Saya dengan istri berdua tahun ini naik haji awal bulan Mei. Sudah kita diberangkatkan dari Jayapura ke Makassar. Kami kloter 27, gelombang kedua. Yang diharapkan mudah-mudahan kita ini sehat walafiat, sehat pulang dari jemaah haji dan haji mabrur. Umar Melo berharap seluruh rangkaian ibadah haji dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ia juga berharap dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Ade Irfan melaporkan. Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil, Papua.
Kita menuju ke Biak, Saudara. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Biak Numfor telah menyelesaikan berbagai program di tahun 2025. Salah satunya sekolah paket bagi warga binaan. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Biak Numfor selama tahun 2025 telah menjalankan beberapa program unggulan. Salah satunya pembangunan toilet umum di area halaman kantor. Kalapas kelas 2B Biak Numfor, Yonas Kawai menyebut, selain pembangunan fasilitas toilet umum, pihaknya juga berkomitmen di bidang pendidikan dengan sekolah paket bagi warga binaan. Sudah kami laksanakan sepanjang tahun 2025. Yang pertama, keterkaitan dengan pelayanan publik, kami sudah membangun 3 unit toilet gratis kepada masyarakat yang dapat digunakan, baik toilet disabilitas, toilet untuk pria dan toilet wanita. Itu kita bangun di depan kantor. Yang berikut juga kita buatkan pos wasri. Itu tujuannya supaya masyarakat bisa datang tidak bingung, tapi boleh tanya ke petugas yang berjaga di pos wasri. Yang berikut juga kepada warga binaan yang sudah kami laksanakan, kami memberikan sekolah paket C, paket B kepada warga binaan yang ada di dalam lapas untuk harus sekolah, karena pendidikan sangat penting untuk generasi muda kita. Dengan berpendidikanlah mereka bisa kembali ke kampung untuk membangun kampung. Yonas Kawai berharap bagi warga binaan yang telah menjalani hukuman dapat mengikuti dengan baik hingga keluar bisa kembali hidup bermasyarakat. Harapan saya untuk warga binaan yang sudah bebas dari tempat ini, jadilah pelopor dan pembangun masyarakat di kampungmu dan di mana engkau ada, supaya apa yang kami sebagai bapak petugas memberikan ilmu, merubah karakter moral bapak ibu selama di dalam lapas itu, benar-benar kami bangga dengan pernah kita bersama dalam lapas. Hingga saat ini jumlah warga binaan yang ada di lapas Biak Numfor sebanyak 106 orang, 3 diantaranya perempuan. Waode Nuraliza melaporkan. Program sekolah gratis sangat membantu meringankan beban ekonomi orang tua siswa, sekaligus berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan program sekolah gratis dilaksanakan secara merata hingga ke kabupaten, termasuk Kabupaten Paniai. Program ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua Tengah. Terkait hal itu, Kepala SMK Negeri 1 Paniai, Yeliton Degei, kepada RRI menyampaikan program sekolah gratis sangat membantu meringankan beban ekonomi orang tua siswa, sekaligus berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Ia berharap program pendidikan gratis ini dapat terus berlanjut ke depannya, karena setelah menerima bantuan anggaran dari pemerintah Provinsi Papua Tengah, pihak sekolah langsung mengalokasikan dana untuk pengadaan perlengkapan peserta didik. Pendidikan gratis ini kami merasa meringankan beban-beban sekolah sangat luar biasa Bapak Gubernur, dan saya minta program ini lebih tingkatkan karena selama setelah kami menerima bantuan dana pendidikan gratis ini, kami sudah melakukan menyiapkan banyak atribut pakaian, atribut belajar bagi peserta didik di SMK Negeri 1 Paniai. Dan kami rasa bersyukur karena ada program Bapak Gubernur Provinsi Papua sudah mencanangkan mengalokasikan dana pendidikan gratis ini, sekaligus meringankan beban orang tua. Sementara itu, salah satu siswi SMK Negeri 1 Paniai, Alfrida Magai, mengaku sangat terbantu dengan adanya program sekolah gratis dan pembagian seragam sekolah ini. Terima kasih Bapak Gubernur
kebetulan dari Kota Gubernur saya bisa dapat baju, rok, baju, sepatu, dan lain. Terima kasih. Tidak saja di Paniai, program sekolah gratis juga diterapkan di 8 kabupaten yaitu Nabire, Mimika, Dogiai, Deyai, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Jeffrey Panjaitan melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frankie Wahel mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.